Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan saya hormati Bapak Dr. Wirni Eka Putra, SEMSI CQNRS, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang distribusi pendapatan. Sebelum saya mempresentasikan tentang distribusi pendapatan tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cecia Delia Simatupang dengan NIM B1B1D2060. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu redistribusi pendapatan pro dan kontra. Sebelum saya akan mempresentasikan yaitu tentang redistribusi pendapatan pro dan kontra tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari redistribusi pendapatan. Di mana pengertian dari redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kaya pada mereka yang kurang mampu. Beberapa alasan dapat dikemukakan bahwa pembagian kembali pendapatan sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, A, seperti yang diusulkan Adam Smith bahwa pemerintah perlu campur tangan dalam bidang keadilan karena distribusi penghasilan yang lebih merata itu sangat diperlukan dan dipandang baik atas dasar keadilan. Maka sebaiknya pendistribusian kembali pendapatan itu ditangani oleh pemerintah. Yang B-nya, dalam hal ini bukan redistribusi pendapatannya yang merupakan barang publik, tetapi akibat yang ditimbulkannya mempunyai ciri sebagai barang publik, seperti telah dikemukakan bahwa barang publik atau barang kolektif ini mempunyai sifat non-rival, consumption, dan non-exclusion. Yang C-nya yaitu dengan golongan redistribusi pendapatan, maka golongan miskin akan mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan sebagai akibatnya tingkat keresahan dalam masyarakat dan kriminalitas akan berkurang. Nah, dengan demikian pula tingkat kesehatan golongan miskin menjadi semakin baik sehingga kemungkinan berjangkitnya penyakit menular akan berkurang. Nah, yang C yaitu seringkali golongan kaya walaupun jumlahnya tidak banyak namun dapat mempengaruhi jalannya politik di suatu negara. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kemungkinan tersebut, pemerintah harus mendistribusikan kembali pendapatan sehingga terdapat distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan demikian, maka kebijakan pemerintah tidak akan dikuasai atau dipengaruhi oleh kelompok berpendapatan tinggi. Selanjutnya yaitu redistribusi pendapatan. Terbagi menjadi 2 yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Di mana seperti yang kita ketahui, redistribusi vertikal yaitu bersifat melintang, di mana redistribusi vertikal menunjukkan pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Dan analoginya adalah distribusi terjadi dari atas warga kuat ke bawah warga lemah hingga membentuk garis vertikal. Yang selanjutnya yaitu redistribusi horizontal. Nah, redistribusi horizontal tersebut adalah transfer uang antar kelompok yang terjadi dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Nah, di redistribusi horizontal tersebut dapat pula bersifat antar pribadi, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Contohnya seperti jaminan sosial. Seperti ini misalnya berupa dukungan finansialnya yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayarnya manakala sudah dewasa, yang diberikan kepada orang sakit yang membayarnya manakala sehat, atau yang diberikan kepada para pensiun yang telah mereka bayar pada saat masih bekerja. Selanjutnya itu beberapa kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu
the size distribution of income atau the personal distribution of income. Yang kedua yaitu the pension distribution of income atau share distribution. Yang pertama yaitu the size distribution of income atau the personal distribution of income, yaitu pengukuran atas dasar ini biasanya dilakukan oleh ahli ekonomi. Nah, cara mengukurnya adalah masing-masing individu dicatat penghasilan per tahunnya dari sejumlah individu yang diteliti secara sampling. Nah, penghasilan dinyatakan dalam satuan uang. Kemudian dikelompokkan berdasarkan urutan penghasilan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dari hasil pengelompokan tersebut, akan diketahui kelompok golongan berpenghasilan rendah memperoleh berapa persen dari seluruh penghasilan nasional dan kelompok golongan paling kaya memperoleh berapa persen. Selanjutnya dapat diketahui ada ketimpangan atau tidaknya dari distribusi tersebut. Yang kedua yaitu the pension distribution of income atau the share distribution. Ukuran ini menjelaskan tentang bagian pendapatan yang diterima oleh setiap faktor produksi atau beberapa yang diterima oleh buruh berupa upah, penghasilan atau keuntungan, pemilik tanah atau sewa, pemilik modal bunga atau jasa, sesuai dengan fungsi masing-masing faktor produksi. Nah, pada umumnya, tinggi rendahnya pendapatan tergantung pada tinggi rendahnya nilai tambah dalam produksi barang dan jasa. Perbedaan pendapatan dalam arti uang ini tidak mencerminkan perbedaan pendapatan dalam arti real. Faktor-faktor seperti selera, kenikmatan, atau kesenangan kerja belum diperhitungkan dalam melihat kepincangan distribusi pendapatan. Orang dengan tingkat pendidikan yang sama, yang bekerja dalam bidang pendidikan, biasanya penghasilannya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bekerja di perusahaan asing. Nah, tetapi mereka yang bekerja di bidang pendidikan lebih memiliki kebebasan dalam memilih mata pelajaran yang disukainya dalam menentukan waktu atau jam mengajarnya. Hal-hal seperti ini yang dapat membuat sama tingginya pendapatan real mereka semua yang bekerja di pendidikan. Selanjutnya yaitu beberapa teknik redistribusi pendapatan. Ada beberapa teknik atau cara untuk kembali ke pendapatan atau redistribusi pendapatan yang pada pokoknya dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu berupa transfer tunai, transfer barang, dan pemberian kesempatan kerja. A. Transfer tunai. Yang pertama itu pajak pendapatan negatif. Dalam transfer tunai ini, ada beberapa macam pendekatan guna mendistribusikan pendapatan antara lain yang disebut dengan pembayaran transfer, negative income tax, atau disebut juga dengan pendapatan tahunan yang dijamin atau current tax, annual income. Ini berupa suatu program transfer uang tunai kepada keluarga-keluarga yang berhak dengan jumlah uang transfer tergantung pada besarnya pendapatan dan besarnya keluarga. Selanjutnya yang B yaitu demograf. Nah, demograf adalah suatu bentuk transfer tunai di mana anggota dari sekelompok demograf menerima transfer yang sama. Di sini jumlah transfer tidak akan menurun dengan bertambahnya tingkat pendapatan. Jadi dengan demograf sebesar 10.000 per orang, maka keluarga dengan 5 orang akan menerima transfer sebesar 50.000 tanpa memperhatikan tingkat pendapatannya. Kalau untuk membiayai demograf ini diperlukan pemungutan pajak, maka demograf ini tak ubahnya dengan pajak pendapatan negatif. Contohnya itu program Indonesia Pintar, program Keluarga Sejahtera, dan lainnya. Yang ketiga yaitu subsidi upah atau wage rate subsidi. Nah, bentuk lain dari transfer tunai ialah melalui insentif kerja dengan subsidi tingkat upah, wage rate subsidi. Nah, subsidi upah di sini memberikan transfer pendapatan dengan cara meningkatkan tingkat upah neto yang diterima pekerja. Nah, transfer ini berbentuk tambahan yang semakin tinggi bagi pekerja yang tingkat upahnya semakin rendah. Dengan tingkat upah yang lebih tinggi, subsidi pemerintah akan lebih rendah, tetapi dengan jumlah yang lebih kecil daripada perubahan tingkat upah itu sendiri. Ini mendorong seseorang untuk berusaha mencari
tingkat upah yang semakin tinggi. Pendapatan keseluruhan akan semakin tinggi bila seseorang bekerja semakin lama dan tidak ada hari-hari untuk menganggur. Selanjutnya yaitu yang B, transfer tunai dan transfer in natura. Nah, guna mengadakan redistribusi pendapatan transfer dapat dilakukan baik secara tunai maupun secara in natura atau dalam bentuk barang. Nah, bila transfer itu dalam bentuk tunai, maka uang tunai itu dapat dibelanjakan terhadap barang atau jasa yang dikehendakinya. Di lain pihak, memang pemerintah dapat langsung memberikan barang dan jasa kepada si penerima subsidi seperti penyediaan sekolah murah, beras, transportasi, perumahan, dan sebagainya. Nah, pada umumnya, para ekonom berpendapat bahwa subsidi tunai lebih baik daripada subsidi in natura, karena seseorang penerima subsidi akan memiliki kebebasan dalam membelanjakan transfer tunai tersebut dan tidak demikian bila subsidi itu dalam bentuk barang tertentu. Tetapi para pendukung subsidi in natura akan mengatakan bahwa perlu sifat penetralistis dari pemerintah yang mengetahui bahwa kalau kelompok pendapatan rendah diberi transfer tunai, mereka akan mengkonsumsikan untuk barang-barang yang kurang esensial seperti rokok, minuman keras, dan sebagainya. Di samping itu, dengan adanya transfer in natura tersebut, mendorong konsumsi barang yang bersangkutan untuk meningkatkan dan konsumsi oleh kelompok miskin itu akan menimbulkan external belief bagi kelompok pembayaran pajak. Selanjutnya yaitu tentang C, program kesempatan kerja. Seperti kita ketahui bahwa di dalam masyarakat ada kelompok yang sangat memerlukan bantuan, yaitu mereka yang tidak dapat bekerja dan mereka dapat bekerja tapi tidak memperoleh pendapatan yang cukup. Nah, dengan program tersebut, bagi mereka yang tidak dapat bekerja, bantuan dalam uang tunai dapat digunakan, sedangkan bagi mereka yang dapat bekerja tetapi memperoleh pendapatan yang cukup, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan dengan tingkat upah tertentu. Selanjutnya yaitu pengaruh redistribution pendapatan terhadap keinginan untuk bekerja, biaya sosial, welfare cost, dan pembebanan pajak tax incident. Seperti diketahui, terdapat 4 alternatif kebijakan redistribusi pendapatan, yaitu yang pertama, negative income tax atau NIT. Nah, NIT adalah program redistribusi pendapatan dengan uang tunai kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, di mana besarnya transfer tersebut tergantung pada besarnya pendapatan keluarga. Pengaruh NIT terhadap keinginan untuk bekerja. Yang pertama, yaitu NIT mempengaruhi insentif kerja melalui 2 cara, yakni income fact dan substitution F. Bila dilihat dari sudut income F, maka NIT tersebut akan mengurangi insentif kerja, sebab dengan menerima transfer pendapatan keluarga tersebut menjadi lebih baik sehingga dapat dipergunakan untuk membeli lebih banyak barang dan jasa, termasuk waktu santai, leisure. Dengan dikonsumsinya leisure berarti akan mengurangi kemauan bekerja atau insentif kerja. Selanjutnya yaitu pengaruh NIT terhadap welfare cost. Yang kedua, yaitu NIT mengakibatkan penyimpangan pada tingkat upah di pasar dari upah neto, sehingga akan mengakibatkan adanya welfare cost. NIT mengakibatkan tingkat upah neto menjadi rendah dan hal ini akan mempengaruhi jam kerja. Yang ketiga yaitu pengaruh NIT terhadap tax incident. Ini cenderung mendorong pengusaha untuk mengurangi tingkat upah yang dibayarkan penyertaannya. NIT akan menyebabkan para penerima transfer mengurangi penawaran jam kerja mereka, sekalipun upah NIT pasar tidak berubah. Hal ini berarti kurva penawaran tenaga kerja bergeser ke kiri atas supli tenaga atau jam kerja oleh para penerima transfer berkurang dari keseimbangan semula. Selanjutnya yaitu demogram.
Demogram adalah bentuk transfer di mana semua anggota kelompok demografik atau semua warga negara akan menerima jumlah transfer yang sama secara sepintas. Demogram tidak mempengaruhi insentif kerja karena setiap orang akan menerima transfer yang sama tanpa melihat tinggi rendahnya penghasilan. Nah, dan demograf di sini tidak mengurangi upah. Demikian pula besarnya transfer tidak berkurang apabila pendapatan naik. Tetapi untuk membiayai demogram, pemerintah harus melaksanakan pajak positif, sehingga dengan adanya kombinasi antar pajak dan transfer akan menimbulkan pengaruh seperti halnya pada negative income tax atau NIT. Jadi, demogram yang dibiayai dengan pajak mempunyai pengaruh yang persis sama dengan NIT, baik terhadap keinginan untuk bekerja, welfare cost maupun tax incidence. Selanjutnya yaitu wage rate subsidi WRS. Subsidi ditingkatkan. Upah adalah transfer yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan menaikkan tingkat upah neto tenaga kerja. Transfer ini menambah tingkat upah pasar yang ada. Semakin tinggi tingkat upah pasar subsidi akan semakin rendah. Namun tenaga kerja yang memperoleh upah tinggi juga dapat memperoleh WRS ini dengan cara ini, maka buruh yang bekerja lebih lama akan mendapatkan penerimaan yang lebih tinggi. Contohnya itu seperti subsidi upah tenaga kerja kesehatan, subsidi upah tenaga kerja dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah, subsidi upah tenaga pendidikan. Yang pertama yaitu pengaruh WRS terhadap insentif kerja, di mana substitution effect yang ditimbulkan oleh WRS akan menambah jam kerja karena WRS meningkatkan upah. Apabila para pekerja mengurangi jam kerjanya, maka akan berarti mereka tidak menerima subsidi yang besar. WRS akan meningkatkan upah sampai suatu tingkat di mana pekerja akan mengurangi jam kerjanya. Bila kurva penawaran tenaga kerja berbentuk backward bending. Yang kedua, pengaruh WRS terhadap welfare cost. Oleh karena pembayaran pajak dapat memberikan bantuan kepada mereka yang berpenghasilan rendah dengan menyediakan uang yang cukup, disertai dengan imbalan kerja, bukan menyediakan waktu senggang, atau maka welfare cost-nya relatif kecil. Selanjutnya yang D, Public Employment Program atau PEP. Nah, program kesempatan kerja yang ini adalah program kesejahteraan pemerintah dalam bentuk program kesempatan kerja di sektor publik yang dikombinasikan dengan cara cash atau in-kind transfer program. Dengan program ini diasumsikan bahwa keluarga miskin dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu mereka yang tidak dapat bekerja atau mereka yang diharapkan tidak dapat bekerja. Bagi mereka yang tergolong tidak dapat bekerja, akan memperoleh bantuan dalam bentuk tunai dengan jaminan pendapatan yang tinggi, dan lagi mereka yang tergolong dapat bekerja akan diberikan marginal tax rate yang tidak mengurangi insentif kerja. Selanjutnya yaitu mereka yang dapat bekerja tetapi tidak dapat memperoleh pendapatan yang memadai. Bagi golongan miskin yang dapat bekerja tetapi tidak dapat memperoleh penghasilan yang memadai di sektor swasta, akan diberikan pekerjaan di sektor publik dengan tingkat upah yang tetap. Selanjutnya yaitu pengaruh PEP terhadap insentif kerja. Nah, program ini memberikan dorongan yang kuat untuk mengurangi jam kerja atau disentif kerja. Apabila program tersebut dimanfaatkan oleh suatu keluarga di mana salah seorang anggota tetap bekerja, yang lain tidak, sehingga jumlah penghasilan menjadi di bawah garis kemiskinan. Nah, di samping itu, hanya sedikit dorongan bagi pekerja untuk melakukan kerja sebaik-baiknya karena adanya jaminan kerja tersebut yang tetap. Nah, kemudian juga program kesempatan kerja akan mendorong cara bekerja yang lebih efisien. Apabila administrator
administrator program tersebut salah menempatkan tenaga kerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Nah, yang kedua yaitu pengaruh PEP terhadap welfare cost. Nah, dengan adanya program PEP tersebut, maka banyak tenaga kerja yang terdorong untuk bekerja di sektor publik. Di sini berarti bahwa alokasi sumber produksi bisa kurang efisien. Penawaran tenaga kerja di sektor swasta berkurang, berarti produksi barang privat terdorong untuk berkurang. Jadi hal itu dapat mengakibatkan tumbuhnya welfare cost masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang pengaruh PEP terhadap tax incident. Nah, batasan secara ekonomi yang paling penting dari redistribusi pendapatan adalah pengaruh terhadap insentif kerja. Nah, redistribusi di sini pendapatan cenderung mengurangi insentif kerja dan dengan demikian akan mengurangi pendapatan total yang tersedia untuk dibagikan dalam masyarakat. Nah, redistribusi di sini redistribusi pendapatan tersebut pada umumnya menghasilkan tingkat marginal tax rate yang tinggi untuk pembayaran pajak maupun unit penerimaan transfer. Semakin tinggi tingkat pendapatan atau pas-pasan break-even income, maka tingkat pajak untuk penerima bantuan semakin kecil. Tetapi tax rate-nya bagi pembayar pajak menjadi semakin tinggi karena pendapatan yang dikenakan pajak adalah pendapatan yang berada di atas pendapatan pas-pasan atau break-even. Jadi break-even income semakin tinggi, maka taxable income menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, tax rate bagi pembayar pajak semakin tinggi. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.